Teman-teman belum bekerja, teman-teman masih mencari pekerjaan, atau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan yang bukan hanya penghasilan tambahan, tapi penghasilan yang bisa menopang kehidupan teman-teman. Video ini cocok banget, jadi jangan skip ya, tonton sampai habis. Nah, video ini saya dedikasikan khusus untuk teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan, yang ingin mendapatkan pekerjaan atau ingin mendapatkan penghasilan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah ide bisnis yang bisa teman-teman jalankan di kotanya masing-masing. Siapa tahu dari video ini saya dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan penghasilan. Jadi tetap ikuti terus gimana caranya. Nah, udah gak kerasa ya, COVID ini udah hampir 2 tahun, mungkin udah masuk 2 tahun, dan membekas ya, tapi mendampak gitu, terdampak pada tentu aja ekonomi pertama, terus pendidikan juga, dan banyaknya pengangguran karena perusahaan-perusahaan banyak yang mengeluarkan pegawai-pegawainya, banyak yang di PHK seperti itu. Nah, di sini saya melihat banyak dari teman-teman yang masih mencari pekerjaan, yang ingin mendapatkan penghasilan, tapi terkendala karena perusahaan-perusahaan memang banyak yang tidak membuka lowongan gitu. Karena memang pandemi, jadi mereka juga nggak bisa masukin orang begitu aja gitu ya, bisa banyak-banyak atau ya banyak pertimbangannya lah untuk mereka gitu. Nah, jadi memang tujuan dari video ini saya buat untuk agar teman-teman dapat mempunyai penghasilan sendiri gitu, supaya memang mungkin dari banyak teman-teman yang bosan gitu, dalam artian menunggu kapan akan dipanggil interview, sudah masuk lamaran sana sini tapi nggak ada yang panggil gitu. Jadi saya bikin video ini supaya bisa membantu teman-teman yang ingin mempunyai pekerjaan, yang ingin mempunyai penghasilan. Nah, jadi ini tentang sebuah ide bisnis yang bisa dijalankan di kotanya teman-teman masing-masing. Teman-teman gak usah khawatir, ini bukan video ini bukan tentang investasi, bukan tentang tentang berjualan gitu. Jadi saya tidak menjual barang apapun ke teman-teman gitu, jadi nggak usah khawatir, ini bukan clickbait lah dalam artian seperti itu. Emang pure ingin membantu teman-teman, siapa tahu bisa mendapatkan penghasilan juga tuh. Bisnis ini udah saya jalani sendiri, makanya saya mau share ke teman-teman gitu. Udah saya jalani udah hampir 1 tahun dan masih berjalan sampai saya saat ini, dan punya karyawan juga. Untuk penghasilannya besar atau kecil itu sebenarnya tergantung dari persepsinya teman-teman, karena setiap orang standar besar atau kecilnya kan beda-beda gitu ya. Cuman yang saya tekankan di sini supaya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan gitu, supaya tidak menunggulah gitu, menunggu udah lamar sana sini terus hanya menunggu aja di rumah sampai nggak tahu sampai kapan gitu ada panggilan. Kan itu such wasting time gitu menurut saya. Jadi mending teman-teman coba jadi bisnis yang saya lakukan, karena sampai saat ini juga masih tetap jalan dan ada pegawai juga, berarti memang penghasilannya adalah gitu. Nah, jadi teman-teman, ide bisnisnya itu menjadi food and beverage delivery courier. Nah, food and beverage delivery courier ini ya teman-teman, pengertiannya cukup mudah, itu teman-teman menjadi kurir pengantar makanan. Simpelnya seperti itu. Mengantar dari misalkan seller yang menjual sesuatu, let's say makanan-makanan like frozen food ya. Terus teman-teman ambil dari mereka, kemudian mengirimkan ke pelanggan mereka. Nah, seperti itu. Simpelnya ya seperti GoFood, GrabFood atau ShopeeFood
tapi ada sedikit perbedaannya dengan mereka, karena kita tidak bersaing dengan para drivernya, tapi bersaing dengan, bisa dibilang, dengan aplikasinya. Karena kalau misalkan kita kalau menjalankan bisnis food and delivery kurir ini, kita yang mencari sendiri customernya, berbeda seperti Shopee Food, GrabFood, atau yang lain-lain gitu kan. Kalau seperti mereka, teman-teman hanya menunggu ada orderan masuk, teman-teman ambil, kemudian kirim. Nah, berbeda dengan ide bisnis ini, karena teman-teman pertama harus mencari pelanggannya dulu, ya. Otomatis nanti kalau sudah banyak pelanggan, mereka senang dengan teman-teman, pasti bisnisnya akan selalu jalan. Nah, seperti itu. Pengertiannya cukup mudah ya teman-teman. Yang pasti food and beverage dari free courier ini, teman-teman hanya ambil makanan kemudian mengantar ke pelanggannya. Terus kita dapat uangnya dari mana? Kita dapat uang dari seller, ya, yang ingin mengantar makanannya ke pelanggannya. Nah, kita sebagai orang yang menghubungkan mereka, automatically kita dapat uangnya dari ongkir gitu. Jadi memang 11-12 lah sama GoFood, GoRide, atau dan sebagainya yang seperti itu ya. Terus teman-teman kalau mau membuat ide bisnis ini bagaimana gitu. Saya kan sudah menjalani ini hampir 1 tahun, otomatis bisa dibilang tahulah cara memulainya gimana, karena dari nol, enggak dari nol juga sih. Sebenarnya udah ada pengalaman juga, makanya bisa membuat hal seperti ini. Buat teman-teman yang mau membuat juga, siapa tahu di kota teman-teman gitu, karena saya hanya buka di Bandung aja. Siapa tahu ada teman-teman yang di luar Bandung, Jakarta, Palangkaraya, Lampung, dan lain-lain yang ingin membuat hal yang sama, siapa tahu bisa, ya, siapa tahu bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan di sekitar teman-teman, dan lumayan gitu penghasilannya, karena saya juga sekarang masih berjalan dan bahkan punya pegawai juga gitu. Kalau dibilang ya apakah besar sekali, apakah Anda menjadi kaya sekali, itu mah tergantung persepsinya gitu, tergantung persepsi teman-teman seberapa besar uang yang bisa teman-teman kumpulkan, bisa dapatkan, tergantung dari kegigihan teman-teman ya. Sekarang kalau kita sudah banyak pelanggan, sudah mempunyai banyak pegawai, sudah equipmentnya banyak gitu ya, sudah pengirimannya udah berbagai cara, sudah ke berbagai kota, ya tentu aja penghasilannya jadi lebih besar gitu kan. Jadi tergantung pada teman-teman juga. Kalau mau ingin mencoba, yuk saya ajari sampai bisa gitu, siapa tahu bisa berjalan. Nah, kemudian kalau memulainya gimana? Pertama, teman-teman membutuhkan equipment dulu. Nah, equipment ini digunakan karena pengirimannya pakai motor ya. Jadi mengirimkan dari seller ke bayarnya itu teman-teman pakai motor gitu. Yang pertama, teman-teman membutuhkan container box. Nah, seperti ini ya container box tuh. Itu banyak di marketplace, banyak gitu. Terus itu disimpannya di mana? Jadi disimpannya di belakang, jok belakang, di atasnya. Kemudian teman-teman bisa tali pakai ini. Nah, itu tali pakai raffia kurang ini ya, kurang tahan dia karena di jalan ya. Kalau lepas kan berbahaya juga. Jadi kalau yang tadi ada ininya apa, pengaitnya gitu. Atau teman-teman bisa juga menggunakan pas seperti itu ya, kita juga di marketplace tinggal beli aja, atau barang-barang sejenisnya lah yang bisa digunakan untuk ambil barang. Atau teman-teman bahkan yang pernah menjadi GoFood atau Shopee Food gitu kan, biasanya punya tasnya, tapi teman-teman bisa pakai dulu aja gitu. Kalau untuk equipmentnya itu kan belinya bisa di mana aja. Cuman kalau saya sarankan sih
harus pakai soalnya kalau enggak nanti berbahaya buat teman-teman. Misalkan teman-teman bawa barang dari seller ke bayarnya itu nggak pakai box gitu ya, automatically itu nggak aman. Jadi nanti kalau di jalan something happen gitu ya, teman-teman harus ganti rugi pasti ke bayarnya, dan itu kan konyol ya, kita cari uang tapi malah harus ganti rugi, kan nggak lucu gitu. Hanya teman-teman harus memakai equipmentnya gitu, minimal ya yang seperti tadi, yang container box itu dan yang lain-lainnya. Semuanya ada kegunaannya masing-masing ya. Untuk container box dia agak keras ya, bahannya keras gitu ya, lebih stabil, terus lebih luasnya gitu. Cuman kekurangannya paling kepanasan aja di luar ya. Kalau makanan-makanan yang cepat dingin bukan cepat hilang dinginnya, atau cepat ya nggak kuat panas, itu kurang cocok gitu. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang perlu keseimbangan supaya tidak tumpah dan lain-lain, itu lebih bagus. Nah, ada juga yang box tas yang seperti ini tadi. Nah, cocoknya untuk frozen food karena dalamnya ada aluminium foil. Nah, jadi teman-teman harus ngerti dulu itu ya, equipmentnya, penggunaannya untuk apa. Jadi nanti ke klien masing-masing, ke seller ini bisa mempromosikannya enak gitu. Yuk Kak, contohnya misalkan nawarin nih, Kak nih ada pengiriman nggak hari ini, misalkan kita ngadain pengiriman pakai ini container box ini, misalkan nanti paket kakak dijamin aman gitu, karena nggak akan tumpah, nggak akan rusak gitu, dan sampainya juga cepat. Atau misalkan teman-teman yang sellernya itu frozen food, nah tawarin pakai box tas ini, teman-teman tinggal bilang aja, misalkan kalau pakai box tas ini teman-teman bilangnya lebih aman karena suhunya tetap terjaga, tetap dingin gitu sampai ke tangan pembeli. Nah, itu memang kegunaan aluminium foil seperti itu. Jadi makanan-makanan yang frozen, yang dingin itu tahan lama, 2 sampai 3 jam ya. Masih dingin, masih enak kalau dipegang tuh, masih dingin seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengerti penggunaannya gitu ya, bisnis ini gimana, terus penggunaan equipmentnya seperti apa itu, sekarang teman-teman pasti memerlukan pelanggan. Karena dari mana duit kalau bukan nggak dari pelanggan kan ya. Nah, untuk mendapatkan pelanggan ini gimana? Nah, ada banyak cara teman-teman ya. Bisa menggunakan media sosial ya, macam-macam ya, media sosial macam-macam, ada Instagram, Facebook, atau teman-teman bisa juga cari melalui Maps ya. Nanti udah video inilah saya bikin lagi video tentang cara mencari pelanggan ya, memakai Maps dan WhatsApp ya. Itu gampang banget, nanti teman-teman tinggal praktekin. Nah, untuk sekarang yang pasti teman-teman cari orang-orang di sekitar teman-teman yang mempunyai usaha ya, minimal sekota teman-teman lah gitu ya. Jadi teman-teman cari orang-orang di sekitar yang menjual makanan ya, menjual minuman, dan makanan minuman ini yang harus diantar seperti itu. Target dari pasar kita ini ya adalah orang-orang yang mempunyai usaha dan memiliki kendala di pengiriman. Contoh saya misalkan seorang seller. Seorang seller. Kalau saya mengirim barang ya, misalkan saya jual barang di Shopee atau di GoFood ya, otomatis kalau ada yang beli melalui aplikasi itu ya, melalui GoFood atau melalui ShopeeFood, secara otomatis pengirimnya juga, kurirnya juga akan ShopeeFood dan GrabFood. Gak mungkin dong dari yang lain, pasti dari aplikasi itu. Tapi para seller ini terkadang menemukan kendala di beberapa aplikasi seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Nah,
biasanya ada orang-orang atau banyak orang-orang yang ingin membeli produk mereka tapi tidak melalui aplikasi. Teman-teman, ada yang langsung transfer bank, kita ada yang pengen COD seperti itu. Nah, di situ kesempatan kita untuk mengambil peluangnya. Itu kenapa? Karena kalau mereka tidak mau pakai aplikasi, ya otomatis si seller ini harus mencari alternatif. Oh, kira-kira kirim pakai apa nih? Misalkan kalau kirim pakai GoSend itu biasanya harganya cukup mahal. Nah, ini jadi kendala di seller dan dibayar juga karena mahal. Kalau mahal kan mereka nggak mau juga gitu. Nah, kita memberikan solusinya dengan pengiriman ini. Tuh, tinggal bilang aja, Kak, saya menawarkan pengiriman, misalkan untuk sekian dari jarak ini ke ini sekian. Sebagai contoh yang saya lakukan pertama itu 10.000 per 10 km. Nah, itu di awal-awal seperti itu. Nanti teman-teman bisa naikin sendiri lah. Awal-awal sih gitu aja dulu biar mudah gitu. Atau bisa teman-teman ubah juga karena setiap kota kayaknya beda deh harga-harganya. Harga pokok dan lain-lain ya bisa teman-teman sesuaikan lah. Cuman kalau saya waktu memulai memang hanya 10.000 per 10 km itu awal seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal tawarin aja kemudahan. Jadi untuk menawarkan jasa kita nih, ya teman-teman tawarkan benefitnya. Ya, benefitnya nih, Kak, kalau misalkan menggunakan kita gitu, kita antarnya pakai ini, container box ini, dijamin aman, dijamin cepat dan gak akan rusak. Dan ya harus berani juga teman-teman bilang ada garansi, misalkan gitu, garansi kalau barang rusak kita yang tanggung. Nah, teman-teman harus ada berani gitu juga, soalnya itu bisa membangun trust, bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan. Kalau udah pelanggan percaya sama teman-teman, nah itu udah pasti dia balik lagi lah, gak mungkin pakai yang lain. Seperti itu ya. Nah gitu ya teman-teman, ide bisnisnya saya ulang kembali supaya dirangkum ya. Ide bisnisnya jadi food and beverage delivery courier ya. Ini adalah kurir makanan dan minuman. Teman-teman membawa makanan dari seller ke buyer mereka dan teman-teman dapat uangnya dari jasa ongkos kirimnya. Nah, seperti itu. Untuk menawarkan produknya, untuk menawarkan jasa teman-temannya, ya teman-teman hanya perlu menjelaskan benefitnya, ya. Benefitnya tentu aja waktu jamnya yang lebih fleksibel, bisa dibilang pengirimannya lebih cepat, 1-3 jam sampai. Seperti itu, pastilah seller pasti senang. Terus lebih aman, bilang pada mereka ini pengiriman lebih aman, tidak akan rusak dan ada garansi bila rusak. Seperti itu. Hal-hal yang diperlukan, equipmentnya ada box gitu, terus cantelan itu, dan tentu aja kendaraan pribadi ya. Seperti itu, mudah aja. Terus paling udah beres video ini, saya bikin video lagi tentang cara mencari pelanggannya yang lebih efisien, lebih mudah dan lebih terarah gitu. Tapi untuk saat ini paling teman-teman ya cari aja orang-orang di sekitar teman-teman yang berjualan online biasanya, bukan jualan yang let's say pinggir jalan gitu, maksudnya yang online seperti frozen food atau makanan-makanan yang kalau sekarang sih lagi ramainya ini ya, peach gum ya. Peach gum, teman-teman, peach gum. Cari teman-teman ada yang ada seller yang jual peach gum ya, tawarin aja. Tawarinnya dari mana? Bisa melalui WhatsApp-nya, bisa melalui IG-nya, bisa melalui Facebook-nya, atau kalau memang tetangga ya tinggal ngomong aja gitu. Apa lagi ya? Ya itu paling. Siapa tahu bisa bantu teman-teman gitu untuk yang masih mencari pekerjaan, yang masih mengharapkan ada panggilan gitu. Karena kan memang COVID ini udah 2 tahun, sampai kapan sih kita harus nunggu
nunggu ada pencerahan gitu. Jadi mending kita berusaha dulu lah gitu, siapa tahu bisa jadi lebih besar. Kan bisa dimulai dari pengiriman motor, lama-lama teman-teman mungkin ada yang punya motor apa yang punya baknya di belakang tuh ya, motor itulah namanya, lupa saya kurang tahu. Atau bisa nanti teman-teman kalau udah jalan punya mobil gitu kan, bisa terus berkembang asalkan tetap terarah gitu, tahu tujuannya, tahu benefitnya, bisa membantu orang lain. Biasanya di situ ada jalannya gitu, membantu seller mengirimkan makanan ke buyer ini. Biasanya kalau udah jalan mereka juga apa ya nggak akan ke orang lain lah, pasti terus aja ke kita gitu, apalagi kalau udah percaya. Jadi tetap semangat buat teman-teman, siapa tahu ini bisa membantu. Untuk ada pertanyaan bisa langsung tanya aja lah ke komentar gitu kalau kurang jelas, karena saya kalau ngejelasin suka terlalu muter-muter, jadi nanti dijawab aja di kolom komentar. Untuk penutupnya, semoga sukses buat teman-teman. Oke, goodbye.